Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi kami yang berjudul Integral Tak Tentu dan Aplikasinya dalam Ekonomi. Materi ini kami susun sebagai bentuk pemahaman terhadap penerapan kalkulus, khususnya integral tak tentu, dalam analis ekonomi. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Akbar Nurdiansyah, Erhard Karau, Wulan Widianti, Rifki Ferdian, Sri Eka Amelia, Andita Julianti, dan saya Farid Fahrul Roji. Selanjutnya pendahuluan. Integral tak tentu merupakan alat penting dalam kalkulus yang memungkinkan kita menemukan fungsi asal dari suatu turunan. Dalam bidang ekonomi, integral digunakan untuk menyusun fungsi total seperti biaya total, penerimaan total, dan utilitas dari fungsi-fungsi marginalnya. Pengertian integral tak tentu. Integral tak tentu adalah proses kebalikan dari turunan, disebut juga antidiferensiasi. Bentuk umumnya adalah integral dari f tanda kurung x dx sama dengan f tanda kurung x ditambah c, di mana f tanda kurung x adalah turunan dan f tanda kurung x adalah fungsi asal dan c adalah konstanta integrasi. Contoh integral tak tentu. Misalnya, kita memiliki f tanda kurung x sama dengan 6x, maka integral 6x dx sama dengan 3 kali kuadrat ditambah c. Artinya, fungsi asal dari 6x adalah 3 kali kuadrat ditambah c. Karena jika kita turunkan 3x kuadrat, hasilnya kembali menjadi 6x. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah dari integral tak tentu. Dalam kaidah ini terdiri dari beberapa pembagian kaidah itu sendiri. Beberapa aturan penting yang ada dalam integral tak tentu ini terdiri dari, untuk yang pertama yaitu kaidah pangkat. Dalam kaidah pangkat, integral dari x pangkat n terhadap x sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c. Untuk n itu sendiri tidak sama dengan min 1. Yang kedua yaitu kaidah logaritmik, di mana integral dari 1 per x terhadap x sama dengan log natural dari x mutlak ditambah c. Untuk kaidah yang ketiga yaitu kaidah eksponensial. Dalam kaidah ini terdapat integral dari e pangkat x terhadap x sama dengan e pangkat x ditambah c. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kaidah penjumlahan. Dalam kaidah penjumlahan ini, integral dari fx ditambah gx terhadap x sama dengan integral fx terhadap x ditambah integral dari gx terhadap x. Yang kelima ada perkalian konstanta. Dalam kaidah ini, integral dari a kali fx terhadap x sama dengan a dikali integral fx terhadap x. Kaidah yang keenam yaitu kaidah substitusi, di mana integral dari f dalam kurung gx dikali turunan gx terhadap x sama dengan integral dari fu terhadap u dengan u itu sendiri sama dengan gx. Fungsi biaya total atau TC dalam ekonomi adalah hasil integral dari fungsi dari biaya marginal atau MC. Dengan mengintegralkan MC dapat mengetahui biaya total produksi untuk berbagai jumlah output. Jika TC sama dengan G buka kurung Q tutup kurung, maka MC sama dengan TC sama dengan DTC dibagi DQ sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, sehingga TC sama dengan buka kurung MC DQ tutup kurung sama dengan F buka kurung Q tutup kurung DQ. Contoh, sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya MC sama dengan GQ2 dikurang 8Q ditambah 10. Bagaimana fungsi asal biaya total?
biaya total TC sama dengan MC dq. Kita dapat menggunakan kaidah formula pangkat Rn dr sama dengan Rn tambah 1 dibagi N tambah 1 tambah K. TC sama dengan Q kuadrat 2 dikurang 8Q ditambah 10 tutup kurung dq. TC sama dengan 3Q2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1 dikurang 5Q1 tambah 1 dibagi 1 min 1 ditambah 10Q tambah K. TC sama dengan 3Q kuadrat 3 bagi 3 min 8Q kuadrat 2 dibagi 2 ditambah 10Q ditambah K. TC sama dengan Q kuadrat 3 dikurang 4Q kuadrat 2 ditambah 10Q tambah K. Fungsi penerimaan. Integral dalam fungsi penerimaan memiliki fungsi untuk menentukan fungsi penerimaan total atau TR apabila yang diketahui adalah persamaan penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR. TR sama dengan integral Q, MR sama dengan TR sama dengan DTR per DQ integral Q, sehingga penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginal. TR sama dengan integral MR DQ sama dengan integral F kurung tutup Q atau DQ. Contoh, perusahaan Tahu Makmur Jaya memiliki fungsi penerimaan marginal atau MR 48 dikurang 10Q. Bagaimanakah fungsi penerimaan total dan penerimaan rata-ratanya? Penerimaan total sama dengan JTR sama dengan integral MR dq. Gunakan kaidah formula pangkat integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 sama dengan K. TR sama dengan integral 48 dikurangi 10Q dikali DQ. TR sama dengan 48Q sama dengan 10Q pangkat 1 plus 1 per 1 ditambah 1. TR sama dengan 48Q dikurangi 10Q pangkat 2 per 2. TR sama dengan 48Q dikurangi 5Q pangkat 2. Penerimaan rata-rata AR menjadi AR sama dengan TR per Q. 48Q dikurang 5Q pangkat 2 sama dengan Q per Q. AR sama dengan 48 min 5Q. Fungsi utilitas. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total dari mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva parabola terbuka ke bawah. Rumus utilitas total U sama dengan Q. Utilitas total tak lain ialah integral dari utilitas marginal. Utilitas marginal rumusnya itu U1 sama dengan MU du per dq sama dengan F1Q. U sama dengan integral F1Q dikali dq. Fungsi umum sama dengan U sama dengan F buka kurung Q1, Q2 dan seterusnya sampai Qn. Ya, contohnya jika MU sama dengan 6Q, maka U sama dengan integral 6Q, dq sama dengan 3Q pangkat 2 tambah C. Utilitas maksimum terjadi saat MU sama dengan 0 dan setelah itu utilitas menurun. Selanjutnya fungsi produksi.
Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input, misalnya tenaga kerja atau modal, dan output. Output yaitu barang atau jasa yang dihasilkan. Sementara dalam kalkulus, integral tak tentu adalah proses menemukan fungsi asal dari suatu turunan atau anti turunan. Komponen fungsi produksi dalam integral tertentu ada yang pertama, yaitu satu, fungsi marginal produksi atau MP, merupakan turunan dari fungsi produksi total, sama dengan MP sama dengan MP buka kurung X tutup kurung sama dengan D per DX dikali TP kali X. Jika MP kali X sama dengan P 4X plus 3, maka menunjukkan bahwa setiap tambahan unit input akan menambah output sebesar 4x plus 3. Dan selanjutnya, yang kedua, integral tak tentu. Untuk mencari kembali fungsi produksinya, dilakukan integrasi tak tentu, yaitu TP X integral MP X dx tambah C, di mana C adalah konstanta integrasi yang nilainya tergantung pada informasi tambahan. Biasanya TP buka kurung 0 tutup kurung sama dengan 0. Yang ketiga, konstanta integrasi atau C. Nilai tetap yang menyertai hasil integrasi tertentu ditentukan berdasarkan kondisi awal seperti yang pertama, 1 jika TP buka kurung 0 tutup kurung sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Yang kedua, jika TP buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 5, maka C dihitung dari persamaan hasil integrasi. Yang keempat, fungsi produksi total atau TP. Hasil akhir dari proses integrasi yaitu TP buka kurung X tutup kurung sama dengan fungsi hasil integral dari MP buka kurung X tutup kurung tambah C. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi dengan menggunakan MPC atau marginal propensity to consume. Konsumsi dapat dihitung melalui integrasi. Fungsi konsumsi dinotasikan dengan C sama dengan F dalam kurung Y. Y sebagai lambang dari suatu pendapatan. Konsumsi dengan simbol C, hubungan fungsional antara konsumsi dengan pendapatan dapat dirumuskan menjadi beberapa sisi, yaitu dilihat dari perorangan, rumusnya Y sama dengan C plus S. Dilihat dari perusahaan, rumusnya Y sama dengan C plus I, di mana Y sama dengan pendapatan suatu negara, C sama dengan konsumsi suatu negara, S sama dengan tabungan suatu negara, I sama dengan investasi suatu negara. Fungsi konsumsi merupakan integral dari fungsi konsumsi marginal atau MPC, dan sebaliknya, konsumsi merupakan turunan pertama dari fungsi konsumsi. Fungsi tabungan disimbolkan dengan S sama dengan F dalam kurung Y, di mana S adalah tabungan dan Y adalah pendapatan. Dari konsep dasar ekonomi makro, kita tahu bahwa Y sama dengan C ditambah dengan S, yaitu pendapatan adalah gabungan dari konsumsi yaitu C dan tabungan yaitu S. Jika kita tahu bahwa konsumsi dinyatakan sebagai C sama dengan A plus B, Y, maka kita bisa turunkan fungsi tabungan sebagai berikut. S sama dengan Y dikurang C, S sama dengan Y dikurang dalam kurung A plus BY, dan S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung Y. Dengan demikian kita memperoleh fungsi tabungan S sama dengan min A plus dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung Y, di mana 1 plus 1 kurang B adalah marginal
propensity to save atau MPS, atau kecenderungan menabung marginal yang ditulis sebagai AS atau AY. Untuk kesimpulan, integral tak tentu merupakan konsep yang sangat penting dalam kalkulus. Dalam ekonomi, integral tak tentu bermanfaat untuk menemukan fungsi asal dari suatu fungsi turunan. Melalui konsep ini, kita bisa menganalisis dan membentuk kembali sebagai fungsi total seperti biaya, penerimaan, utilitas, produksi, konsumsi, bahkan juga tabungan. Dengan memanfaatkan integral yang tak tentu, kita bisa memahami bagaimana perubahan kecil atau marginal berdampak terhadap hasil total secara matematis. Penerapan sangat berguna dalam menyusun model ekonomi yang lebih akurat dan dalam mengambil keputusan berbasis data yang logis dan terukur. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.